Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Yohanes 14 ayat 16 dan 17, dipersilakan. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara mengenai Roh Kudus, maka kita perlu melihat ke belakang peristiwa yang terjadi di loteng Yerusalem. Itu ada sampai sekarang ini karena tempat itu menjadi Bible Society Yerusalem. Jadi percetakan Alkitab yang ada di Yerusalem, satu-satunya tempat bersejarah yang ada pada zaman Yesus yang tidak diganggu-gugat keberadaannya sampai dengan hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat ini kita boleh melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya, bahwa ketika Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya, artinya Tuhan Yesus tidak bersama-sama seperti biasanya dengan murid-muridnya, maka Tuhan telah mengutus Roh penolong, ya, untuk menyertai di dalam kehidupan murid-muridnya. Jadi Roh penolong ini adalah roh yang mempunyai kuasa, yang mempunyai hakikat sama seperti dengan Tuhan Yesus. Kalau Bapak, Ibu, Saudara mengingat di dalam Alkitab, itu di dalam pernyataannya itu ada Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Zaman Bapa itu, zaman Allah Bapa adalah zaman, kalau Bapak, Ibu, Saudara melihat Allah ketika berbicara kepada umatnya, itu Allah tidak bersama-sama, artinya tidak begitu dekat dengan umatnya. Tetapi kalau kita mau memperhatikan, ada beberapa orang pada zaman perjanjian lama yang mereka mendapatkan satu fasilitas khusus, ya, seperti para nabi. Jadi para nabi kalau dia akan berbicara kepada umat, dia akan menerima pengurapan yang daripada Tuhan. Setelah pengurapan itu dia terima, maka dia akan menyatakan apa yang mau Tuhan sampaikan kepada umat. Tetapi berbeda dengan zaman Tuhan Yesus. Jadi masa perjanjian lama ke perjanjian baru itu ada lembar putih, itu artinya lebih kurang ada 400 tahun Tuhan tidak berbicara kepada umatnya. Mungkin saudara tanya, kenapa Tuhan tidak berbicara? Karena pada masa itu, kalau boleh saya katakan, itu adalah masa kegelapan, di mana umat Tuhan betul-betul, kalau boleh saya katakan, mereka hatinya betul-betul sudah beku, sudah keras. Karena sekembalinya mereka dari pembuangan di Babel, mereka tidak lagi membangun persekutuan dengan Tuhan, tetapi mereka membangun rumahnya, membangun hal-hal yang lain, dan itu membuat mereka betul-betul pada akhirnya melupakan Tuhan. Nah, setelah masa itu terjadi kekeringan yang luar biasa dalam kehidupan rohani daripada bangsa Israel. Yesus hadir. Yesus sebagai jawaban untuk dahaga, untuk kekeringan yang sekian puluh tahun melanda umat Tuhan, dan Yesus memberikan kelegaan yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam perjanjian baru seperti yang ditulis oleh Matius, Markus, dan Lukas, itu disebut sebagai Injil sinopsis.
Artinya Injil-Injil yang memiliki kebersamaan antara Injil yang satu dengan Injil yang lainnya, kecuali Yohanes, ya. Nah, kita melihat dalam keempat Injil itu, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, mereka menceritakan tentang Yesus. Dan Yesus disebut sebagai anak Allah. Dan tadi kita tahu ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Yesus melayani di dunia lebih kurang 3,5 tahun. Dan dari sejarah penanggalan yang ada, kelahiran Yesus itu sebagai tahun 1, ya. Tahun awal mula tahun ini, tahun di mana Tuhan sebagai Anno Domini, sebagai tahunnya Tuhan, di mana Tuhan hadir bersama-sama dengan muridnya. Dan sampai hari ini penanggalan ini menjadi penanggalan yang menjadi standar internasional. Dan Tuhan Yesus lahir. Bapak Ibu Saudara, setelah 3,5 tahun Tuhan Yesus melayani dan mendidik 12 murid-muridnya, yang 12 Yudas Iskariot digantikan dengan Matias karena Yudas Iskariot bunuh diri, sehingga dia tidak masuk bilangan daripada 12 murid itu. Nah, yang menarik, 3,5 tahun Tuhan Yesus mendidik, dan Tuhan Yesus menyatakan Tuhan akan pergi. Dan di sana Tuhan katakan akan ada roh penolong yang lain yang menyertai murid-murid. Jadi penolong di sini adalah penolong yang secara lahir, kalau boleh dikatakan, itu sama seperti Yesus. Bagaimana murid-murid berbicara kepada Tuhan, bagaimana Tuhan mengadakan mujizat, bagaimana murid-murid meminta kepada Tuhan dan Tuhan memberi, dan itu menjadi satu hal yang betul-betul sangat menyukakan hati murid-murid. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan setelah 40 hari Tuhan bersama dengan murid-muridnya, maka Tuhan katakan, aku akan pergi dan aku akan menyuruh roh penolong yang lain untuk turun atas hidupmu. Dan betul ketika Tuhan katakan untuk mereka tinggal di loteng Yerusalem, dan betul akhirnya pada hari yang ke-10 Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Dan salah satu tanda yang diterima oleh murid-murid itu adalah glosolalia. Artinya adalah mereka menggunakan bahasa-bahasa yang tidak umum untuk mereka. Dan seperti yang kita ketahui, saat penyaliban Tuhan itu semua orang-orang Yahudi yang mengalami pembuangan atau Yahudi diaspora, mereka kembali ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Jadi tepat sekali itu momen daripada pencurahan Roh Kudus, karena ketika Petrus berkhotbah itu luar biasa. Oleh Roh Kudus diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa. Murid-murid yang dari Mesir, murid-murid yang dari Libya, murid-murid yang dari Asia Kecil, ketika mereka mendengar khotbah Petrus, mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Petrus tentang Tuhan Yesus. Dan akhirnya khotbah Petrus yang mendunia saat itu, karena wakil-wakil orang Yahudi diaspora itu ada 3.000 orang yang percaya. Ini adalah suatu prestasi pertama yang ditorehkan oleh Petrus. Petrus berkhotbah dan 3.000 orang dari berbagai macam latar belakang, dari asal usul negaranya, mereka mendengar dan menerima apa yang dikatakan oleh Petrus. Mereka katakan, Rasul, kami percaya dengan apa yang kamu sampaikan. Sekarang apa yang harus kami lakukan? Bertobat dan berikan dirimu dibaptis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan Roh Kudus itu menjadi oknum pribadi atau pribadi yang ketiga setelah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang menarik, Roh Kudus ini diam di dalam kehidupan daripada murid-murid. Jadi tidak lagi berjauhan, tetapi diam dalam kehidupan murid-murid. Jadi hari ini seperti yang dinyatakan oleh firman Allah, setiap orang yang bisa mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, itu oleh karena ada Roh Kudus yang ada di dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang hadir hari ini yang percaya kepada Tuhan Yesus,
adalah Bapak Ibu Saudara yang hidupnya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Ini harus Bapak Ibu Saudara sadari bahwa Bapak Ibu Saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam hidup Bapak Ibu Saudara hari ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Meskipun satu orang dengan orang yang lainnya, kadar daripada Roh Kudus yang menguasai dalam hidupnya itu berbeda-beda. Ada mungkin yang seperempat dari tubuhnya, ada yang separuh, bahkan ada yang penuh, bahkan kalau boleh saya katakan meluber-luber dalam hidupnya. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara, ciptaan baru bagi kehidupan kita sebagai orang percaya itu oleh karena Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara ini adalah ciptaan baru sebagai orang percaya oleh karena Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sehingga Rasul Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi artinya Rasul Paulus mau mengatakan, karena hidupnya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, sekarang hidupnya segambar dengan Tuhan. Hidupnya segambar dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan, segambar dengan apa yang Tuhan miliki. Dan ini harus kita sadari. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara sekarang, kalau Bapak Ibu Saudara berdoa, itu Bapak Ibu Saudara mempunyai kuasa di dalam doa daripada Bapak Ibu Saudara, ya. Sehingga tidak ada lagi, kalau boleh saya katakan, satu alasan bagi orang tanda kutip sebagai orang percaya tidak mempunyai kekuatan untuk berdoa. Perlu disayangkan dan perlu disangsikan kalau ada orang percaya yang mengatakan saya sekarang tidak bisa berdoa. Saya katakan karena saudara yang tidak mau berdoa. Karena setiap kehidupan kita diberi kemampuan, diberi keyakinan, diberi iman bahwa ketika kita berdoa, doa kita itu adalah doa yang dijawab oleh Tuhan. Dan di dalam kehidupan kita juga harus sadar bahwa Roh Kudus itu akan menegur di dalam kehidupan kita jika kehidupan kita salah, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara berbuat dosa atau sesuatu yang mendukakan hati Tuhan, maka Roh Kudus akan menegur dalam kehidupan kita. Macam-macam caranya Roh Kudus menegur. Mungkin Roh Kudus akan dalam berbisik untuk berbicara kepada kita, mungkin dengan suara firman Tuhan, atau mungkin dengan media-media lainnya. Tetapi percayalah dan yakinlah, ketika Roh Kudus berbicara kepada kehidupan kita, biarlah saudara cepat berbalik. Karena ketika Roh Kudus berbicara dan kita masih bersikeras hati untuk melakukan apa yang menjadi keinginan hati kita, maka Roh Kudus itu volumenya semakin lama akan semakin kecil kita dengar. Bukan Roh Kudusnya yang tidak berbicara, Roh Kudus tetap berbicara, tetapi pendengaran kita yang semakin lama semakin ditutupi dengan kekerasan kita, dan suara Roh Kudus itu semakin lama semakin kecil, dan sampai pada akhirnya karena kerasnya hati kita, maka Roh Kudus itu tidak lagi kita dengar. Nah, kita jangan seperti ini. Bapak Ibu Saudara, dan di dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus sadar Roh Kudus itu akan menolong dan memimpin di dalam kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, suatu saat dia tiba-tiba melihat, ya, atau mendengar orang-orang yang ada di Makedonia, di mana mereka rindu untuk menerima Tuhan. Dengan kata lain, orang-orang di Makedonia ini dengan kuasa Roh Kudus membawa doa mereka, membawa kerinduan kita kepada Rasul Paulus untuk boleh mendengar dan melihat keberadaan kita. Nah, ini kalau kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara harus sadar bahwa apapun yang hari ini yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita itu ada satu tanggung jawab. Dan biarlah di dalam melakukan tanggung jawab itu selalu minta pimpinan Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus itu di dalam mengembangkan usaha saudara, mengembangkan pekerjaan saudara, mengembangkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara, minta hikmat pimpinan daripada Roh Kudus.
Ketika saudara melakukan sesuatu yang tidak seturut dengan pimpinan Roh Kudus, maka dalam hati saudara akan ada satu rasa tidak sejahtera. Nah, ketika rasa tidak sejahtera itu ada dalam kehidupan kita, itu cukup sebagai tanda bahwa Tuhan tidak menginginkan kita melakukannya. Dalam arti ada sesuatu hal di depan, ada bahaya di depan, yang pernah saya saksikan beberapa tahun yang lalu. Ibu Sum, ibu daripada Ibu Febe, suatu saat dari Babat, beliaunya akan naik bis untuk menuju ke rumah anaknya di Sumberjo itu kalau tidak salah. Nah, tiba-tiba beliau naik dan sudah membayar karcis, lalu beliau kemudian tiba-tiba digerakkan untuk turun. Nah, Bapak Ibu Saudara, begitu kuat dorongannya untuk turun, dan akhirnya Bu Sum ini turun. Dan di sana beliau sudah katakan udah nggak peduli lagi dengan apa yang sudah dibayar. Akhirnya beliau turun dan mungkin kondektornya karena mungkin agak ngumel ya, kira-kira wong baru naik bis sebentar kok sudah turun. Tetapi apa yang terjadi ketika Bu Sum naik bis di belakang daripada bus yang tadi dinaiki, tiba-tiba Bu Sum ini melihat bahwa bus yang tadi dinaiki itu mengalami kecelakaan yang luar biasa. Artinya apa? Artinya Tuhan tidak mau Bu Sum ini mengalami kecelakaan, mengalami sesuatu yang bahaya. Ada banyak kisah-kisah bagaimana Roh Kudus itu menolong ketika orang percaya itu taat. Roh Kudus membebaskan orang percaya ketika dia taat. Ini yang harus kita mengerti. Jadi mengapa Roh Kudus ada di dalam kehidupan orang percaya? Karena keterbatasan daripada orang percaya melihat masa depannya. Bapak Ibu Saudara, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tetapi kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita dan memberitahu kita, biarlah kita ngikut. Supaya apa? Supaya tidak ada kerugian dalam kehidupan kita. Nah, ini yang Tuhan mau sebagai Roh penolong yang menyertai dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mau setiap kehidupan kita sungguh-sungguh boleh ada di dalam penyertaan yang daripada Tuhan. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati, biarlah setiap kehidupan kita senantiasa dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan ucapan syukur di hadapan